Ada beberapa peraturan baru atau ada SOP baru dari ACCR yang agak berbeda dari tahun sebelumnya begitu guys. Dan kalau kalian ingin tahu lebih lengkapnya, kalian bisa baca di sini di SOP yang udah dicantumin sama pihak ACCR, dan kurang lebih begini tampilannya. SOPs for the functional of scholarship application, kalian bisa baca di sini, ada sampai 19 lembar. Fullnya kalian bisa baca sendiri supaya kalian lebih paham lah. Kemudian informasinya kalian bisa lihat di sini ya, di guidelines-nya di sini. Ini ada tulisan SOP, kemudian ini ada 5 lah di sini. Ada SOP-nya, kemudian ada form untuk physical fitness formatnya, kemudian ada guidelines yang lain. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Tuh, nanti ada kode OTP-nya. Dan mari kita coba isi portal ACCR-nya. Jadi pertama, kalau teman-teman belum punya akun, teman-teman harus bikin akun dulu, harus register dulu. Dan saya rasa ya memang semuanya tujuannya lihat video ini adalah mau mengetahui cara register, cara membuat akun ACCR, dan cara mengisi dokumen-dokumen lainnya. Oke. Jadi kita register dulu, masuk di bagian sini. Don't have account, please seek up here. Apakah bahasa Inggrisnya? Kalian bisa langsung masuk di situ. Kemudian beginilah tampilannya guys. Kalian bisa lihat di sini tampilannya. Jadi ini adalah tampilan awal untuk register. Jadi setelah register kita baru dapat ID sama passwordnya. Setelah itu baru bisa bikin dan maksudnya setelah itu baru bisa mengisi beberapa dokumen. Pertama, kalian masuk di sini apply for. Ada 5 pilihan. UG artinya untuk anak S1, PG postgraduate untuk S2, PhD, ada untuk diploma for any language and for performing art. Kemudian ada juga di sini. Tapi umumnya sih yang ini ya. Dan 3 UG, PG sama PhD, 1 S2 sama S3. Jadi misalnya saya pilih PG atau postgraduate untuk S2 atau master. Kemudian nationality, kalian pilih negara kalian. Ada banyak negara nih, kalian pilih Indonesia misalnya. Oke, kita centang, kita pilih. Kemudian di sini ada tulisan Mr. Miss. Kalian pilih aja lah. Kalau kalian laki-laki berarti Mr., perempuannya berarti Miss gitu titelnya. Kemudian student first name. Jadi di sini ada 3 pilihan. Ada first name, ada student middle name, kemudian ada student last name gitu. Kalau kalian cuma punya dua nama doang gitu. Aslinya, misalnya nama saya Asniati Jabar, nggak ada nama tengahnya, berarti ya udah dikosongin aja. Gitu guys. Karena saya cuma ada 2 nama, first name sama last name ya situ aja guys, nggak usah dikasih nama tengah kalau memangnya kalau kalian nggak ada nama tengahnya begitu. Itu aja. Kemudian nama bapaknya, first name, middle name, last name, atur aja lah guys. Kalian pasti udah tahu lah di sini. Misalnya nama bapak saya siapa ya? Ya anggaplah Habibi, kemudian nama akhirnya Habibi Taslim gitu. Saya nggak ada nama tengahnya ya, orang tuanya berarti ya dikosongin aja. Begitu pula nama orang tuanya gitu. Misalnya kalau nama orang tua saya, ibu saya ada 3 suku kata ya masukin aja, misalnya Asni, Cahaya, Nur gitu. Simpel aja kok di sini guys. Kemudian ya jenis kelaminnya kalian gitu. Kalau male, kemudian F itu female. M itu untuk laki-laki, F itu untuk perempuan, female. Kemudian date of birth, kalian isi tahun, bulan, tanggal kelahiran kalian. Ini date, tanggal berapa nih kalian lahir. Misalnya saya tanggal 23 bulan 2 tahun 2001 misalnya. Masih kita mudain dulu ya umurnya. Kemudian emailnya kalian. Dan catat ya guys, yang paling penting tuh email, karena segala hal yang ada dan penyampaian dari beasiswa ACCR masuknya itu di emailnya kalian. Jadi harus diingat nih, ini yang paling penting emailnya, dan jangan sampai dilupa atau diganti-ganti emailnya, oke?
Karena susah banget tuh kalau kalian lupa emailnya atau ganti emailnya. Misalnya email saya Asniati Jakbar, Asniati Jakbar 30@gmail.com. Oke, setelah itu password number, kalian harus punya password dulu ya guys sebelum bikin akun sebelum register. Jadi penting banget nih passwordnya itu harus wajib punya password. Kalian isi nomornya tergantung passwordnya masing-masing. Misalnya contohnya saya isi begini. Kemudian unique identification number, kalian isi nomor KTP-nya kalian. Setahu saya itu nomor KTP, misalnya ini nomor KTP saya. Kemudian mobile number, nomor HP-nya kalian. Kalian harus tulis plusnya dulu ya. Misalnya saya warga negara Indonesia atau ya kalian pilih plus 62. Otomatis kan ada muncul di situ plus 62 sama negara kalian, negara Wakanda. Kemudian kalian bikin password, kalian bikin yang mudah-mudah aja guys, nggak usah yang terlalu rumit. Yang jelas kalian ingat, jangan sampai dilupa passwordnya. Kalau bisa dicatat. Setelah itu kalian masuk di sini currently stay in India. Kalian bilang no karena kalian kan nggak stay di India. Kemudian enter kodenya kode captcha ya, atau sayur capcay. Kemudian submit. Nah setelah kalian submit, kita tunggu dulu guys. Ada apa nih? Ada apakah dengan jaringan ini? Apakah harus diisi dulu ya semuanya? I think ya. Nah, setelah kalian submit, ada verify OTP. Nah, OTP-nya ini yang masih membingungkan nih guys. Karena ini ada pilihannya nih. -1, -2, -3, -6, -7 sampai tak terhingga. Dan ini saya nggak tahu apakah ini informasinya masuk di email atau enggak, tapi mudah-mudahan informasinya masuk di emailnya kalian dan kalian bisa submit sesuai dengan yang ada di emailnya. Atau kalian tunggulah informasinya di SMS ataupun nomor WhatsApp-nya, gitu. Karena ini agak beda sama tahun lalu. Oke guys, kalaupun kalian dapat informasi tentang verify OTP-nya, kalian bisa merujuk di informasi itu selama informasinya itu yang resmi ya guys. Oke, anggaplah ini sudah selesai. Kalian udah dapat verify OTP-nya, udah selesai, udah di submit, dan kalian udah punya ID, kemudian udah punya password. Kita masuk lagi di langkah berikutnya. Ini udah selesai ya tahap registrasinya. Oke, ini valid. Kemudian lanjut kita ke apa nih? Kita login dulu guys. Nah ini webnya. Jadi kalau kalian udah register, udah aman nih semuanya, kita udah siap-siap mau login. Jadi kita login dulu, kalian harus ada login ID-nya dulu ya. Misalnya saya kan udah ini jadi penerima beasiswa, saya udah punya ID sama passwordnya. Jadi saya tinggal masukin ulang guys. Ya. Ini email saya yang saya pakai daftar dulu. Kemudian saya masukin passwordnya saya. Wait guys. Are you an applicant? Saya adalah aplikan ya, jadi saya pilih yes. Kemudian apply for S2, master, postgraduate, kemudian register tahun 2022, tahun 2023. Kalau kalian ya pilihnya tahun 2003, kalian pilih tahun 2023, tahun 2024 karena kan ini udah tahun 2023. Saya kan daftarnya tahun lalu guys. Kemudian kalian masukin captcha-nya. Perhatikan besar kecilnya huruf itu guys sama angkanya. Oke, baru kita submit. Ya, oops, something went wrong. What happened? Oke, ada sesuatu yang salah guys. Entah apakah itu yang salah. Mungkin kayaknya kata sandi saya ya. Mari kita mencoba untuk untuk masuk kembali.
saya ini coba login kembali ya guys. Sorry nih, ada sedikit masalah. Kemudian yes. Kalau kalian pilihnya are you an applicant, saya pilih yes karena itu tadi saya kan udah ini jadi penerima beasiswa. Kalian register, bismillah. Semoga ini bisa terbuka ya jaringannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa ya? I think that ada sesuatu yang salah nih. Kita coba tutup beberapa ini dulu. Terlalu banyak membuka. Kita coba lagi. Oke. Apply form. Sorry guys, ada SMS yang masuk. Mudah-mudahan bisa login. Bismillah. Oke, ada apa nih? Kayaknya karena banyak sekali kayaknya login deh secara bersamaan jadi begitu nih. Oke guys, kita coba lagi ya. Jangan menyerah. Karena seperti itulah hidup. Enter dulu. Ayo aplikan yes. Apa kamu pemohon atau kalian pilih saja guys. Apa mini kodenya? Tidak jelas guys. Bismillah, semua bagus jaringannya. Bismillah. Ya, kalau biasanya lama banget baru bukanya berarti bisa nih. Mari kita lihat. Ya, yes, terbuka guys, terbuka nih, alhamdulillah. Oke. Setelah itu, kalau udah buka, kalian udah login tadi kan, jadi kurang lebih beginilah tampilannya guys. Pasti kalian sangat excited sekali ingin mengisi portalnya kalian, tapi sabar, saya akan menjelaskannya perlahan. Pertama kan ini dashboardnya. Kalian pilih nih, masuk di personal details. Intinya ini semua yang kalian harus lengkap. Personal data, education details, other details, documents, profile, sama status. Kita masuk yang bagian pertama, personal details. Nah, sabar ya guys, bukan seperti ini tampilannya. Agak masih berproses. Gak apa-apa, kita coba membuka satu persatu. Ini masih proses ya guys. Sabar guys. Nah, beginilah tampilannya. Jadi kalau kalian udah masuk di personal details, sebenarnya tampilan untuk kalian yang baru mau daftar ini bukan begini. Ini karena saya udah daftar, udah isi semuanya, tampilannya begini. Tapi kurang lebih yang mau kalian isi itu seperti ini. Oke guys? Jadi saya akan jelasin dari awal dan saya akan blur beberapa informasi penting. Jadi semoga kalian masih mengerti dan memahami ya. Pertama, di bagian personal details, yang pertama
full name. Nah, in block letters artinya full name-nya itu ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Misalnya nama saya Asniati Jabar. Kemudian gendernya kalian female atau male gitu. Hanya dua pilihan ya, cowok atau cewek gitu. Kalau kalian cewek berarti female. Dan semua di sini berbahasa Inggris, oke? Jadi tapi kalau kalian misalnya ada ragu, kalian bisa di sini coba kalian di sini ada tuh di sini yang ubah bahasa gitu. Nah, ini bisa di change bahasanya ke bahasa Indonesia. Ini hanya sekadar informasi. Kemudian kalian date of birth-nya kalian tulis tanggal, tahun, bulan kelahiran. Kemudian country-nya Indonesia, kemudian country of resident Indonesia juga. Kemudian passport number kalian tulis passport number-nya kalian. Di sini ada udah saya tulis passport number saya. Kemudian date of issue ini berkaitan juga sama pasportnya kalian. Di pasportnya kalian itu di date of issue ini artinya tanggal dibuatnya pasportnya kalian dan kapan tanggal dan date atau expire ini kayak tanggal berakhirnya dan tahun berakhirnya pasportnya kalian. Misalnya saya dari tanggal 10 bulan 2 tahun 2022 kemudian berakhir setelah 5 tahun sampai tahun 2027. Kemudian place of issue itu buat pasportnya itu di mana, di Makassar. Ini semua informasinya ada di pasportnya kalian. Kalian tinggal cocokin aja. Oke guys, paham ya sejauh ini? Kemudian postal addressnya itu alamat kalian, tempat tinggal kalian sekarang di mana. Oke, jadi saya tulis di sini nih. Mulai dari kelurahan, kecamatan saya tulis itu berbahasa Indonesia ya. Saya tulis kelurahan bla bla bla, kecamatan bla 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 dan kabupaten bla bla bla. Kemudian kalian tulis city-nya juga, kotanya kalian di mana. Kemudian state-nya, misalnya saya di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian kalau di Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur atau apa. Kemudian country-nya Indonesia. Kemudian zip kode ini adalah kode pos, oke? Setelah itu masukin nomor HP-nya kalian. Dan ingat guys, karena kita warga negara plus 62, kalian harus wajib input plus 62 baru nomor HP-nya kalian selanjutnya. Kemudian permanent unique ID of your country ini adalah nomor KTP-nya kalian. Tuh, ada kan KTP-nya, kalian tinggal input nomornya di situ. Kemudian ini details of fathers and mother or guardian. Ini adalah nama orang tuanya kalian, misalnya nama bapaknya kalian, nama ibunya kalian, atau yang menggantikan ibu sama bapaknya kalian itu dikasih masuk juga. Misalnya saya, nama bapak saya tulis di sini. Hubungan kalian selain bapak, kalian misalnya mau kasih masuk om, tante bisa juga. Misalnya di sini name, saya input bapak saya, jadi namanya misalnya Jabar, kemudian alasannya apa, hubungannya bapak, kemudian pekerjaannya apa, petani, kemudian tinggal di mana, Indonesia. Kemudian addressnya kalian tulis juga, alamat orang tua kalian. Kemudian kotanya tulis juga, state-nya di mana, country-nya di mana, kode posnya bagaimana. Kalian tulis saja, lengkapi. Kemudian pengetahuan tentang bahasa Inggrisnya kalian kan ada dua pilihan tuh, yes or no. Kalau nggak salah ya, kalian yes aja guys gitu. Write-nya bagaimana, spoken-nya bagaimana, reading-nya bagaimana, kalian tulis good aja gitu. Pokoknya kalian harus yakin walaupun bahasa Inggrisnya B aja ya. Kayak saya kan, jadi tulis aja guys good gitu. Kalau kalian misalnya tulis bad, pasti kayak si pelamarnya bilang, aduh bahasa Inggrisnya ini B aja dulu. Intinya kalian harus memberikan kesannya kalau kalian biasa berbahasa Inggris. Urusan tahu atau enggaknya ya setelah lulus aja gitu. Intinya lulus, isi berkas dan lulus aja gitu. Oke guys, next essay-nya. Ini kalian bisa lihat contoh essay saya. Ini sebenarnya saya mau upload khusus dokumen saya, tapi nggak tahu ada waktu atau enggak. Jadi kalian baca aja dulu di sini essay-nya. Saya mau perbesar dulu supaya kalian bisa lihat dengan jelas. Oke. Jadi ini essay-nya guys. Dan esainya itu kalau nggak salah nggak boleh lebih dari 500 kata. Jadi maksimal banget 500 kata dan kalian harus bikin seunik mungkin, tapi konteksnya itu kita dapat begitu. Inti dari apa yang kalian mau bilang itu dapat. Kayak saya ingat kemarin tahun lalu itu saya kan ada 5 pilihan esai. Nanti di situ ada 5 pilihan esai. Kalian pilih satu aja guys, jangan pilih semuanya ya, satu aja, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Satu aja itu susah banget untuk bikin esainya. Dan saya pilih waktu itu pertanyaannya adalah
kegagalan yang pernah kamu alami dan bagaimana kamu belajar dari kegagalan itu. Atau bagaimana cara jelasannya? Apa kegagalan kamu dan bagaimana kamu bisa keluar dari permasalahan yang pernah kamu alami atau dari kegagalan yang pernah kamu alami? Apa hikmah di balik kegagalan itu? Oke guys, paham? Nih, saya bacakan ya. A female chairperson of the Student Association majoring in biology education. I feel proud and happy for this struggle because I remember the obstacles and difficulties that I have gone through. I remember when I'm in junior high school in grade 2 was the first time I ran for class president, but at the time of the election I lost. The following year I tried again until 3 grade of high school I was never selected. After that in 2017 I continued my education at the university. And in the first semester, I tried to become the head of the class, the head of the class, and the result I lost again. I'm really sad and disappointed that I couldn't achieve my dream, but I also don't want to stop trying. After expressing several defense and failures, finally in 2020 I was elected as a chairwoman. I was very surprised and wondered what got me elected, and finally, the answer I got when people said, because you have a leadership spirit, the thing you do and how you act and are is like a leader. From what they said about me, it means that I learned a lot from mistakes. All failures become experience, and the best teacher taught me to never give up. Disappointment is normal, but I have never hurt myself because I believe that the failure comes from characters who don't introspect. After all, if I stopped of the first or second try, I won't know how many attempts I will succeed. The many obstacles I went through often my mind that the purpose of being a leader is not to look cool or attract the attention of others, but to shape a build a character who is the more courage in every way. I believe that starting anything without a clear goal and maximum effort will end in vain, and success will come at the right time to the right people. Oke, kalian bisa mendengar bahasa Inggrisku aja guys. Mungkin prosesnya, cara baca, dan anything itu masih banyak yang salah. Jadi hikmah dibalik apa yang saya bacakan tadi, esai saya. Selain kalian bisa dapat cuplikan buat esai, kalian juga bisa berpikir nih guys. Kalau misalnya, kalian nggak harus menunggu untuk jadi yang terbaik dulu baru kalian nggak harus menunggu misalnya bahasa Inggris saya masih begini atau begini. Intinya kalian sedikit udah punya dasar dan kalian bisa lah sedikit-sedikit bahasa Inggris gitu. Karena saya dulu begitu guys, masih ragu sama bahasa Inggris saya, agak takut daftar, tapi ujung-ujungnya saya daftar, bahasa Inggris saya ya B aja, tapi alhamdulillah lulus. Nanti di sini baru belajar lagi gitu guys. Oke. Ini saya malah mengulur waktu. Intinya saya cerita guys. Saya artikan dalam bahasa Indonesia. Saya cerita saya itu mendaftar untuk jadi ketua kelas udah beberapa kali dari SMP, SMA. Saya selalu gagal jadi ketua kelas. Nggak tahu apa alasannya. Dan akhirnya saya memberanikan diri lagi nih untuk daftar jadi ketua kelas. Ketua tingkat lah di waktu kuliah 1, tapi saya gagal lagi. Akhirnya setelah 7 sampai 8 kali percobaan saya daftar, akhirnya tahun 2020 saya malah jadi ketua HMJ, dan jadi ketua HMJ perempuan pertama di jurusan saya gitu. Dan saya jelasin, oh ternyata saya baru tahu nih ada hikmah sebenarnya di balik kegagalan saya. Saya diajarkan untuk lebih bersabar. Saya diajarkan untuk lebih mengetahui tentang diri saya. Apa sih sebenarnya alasan saya untuk menjadi ketua gitu? Apakah cuma untuk gaya-gayaan aja, untuk terlihat terkenal? Ternyata bukan itu alasannya. Alasannya karena saya mempunyai tujuan untuk membangun kemampuan kepemimpinan saya. Karena saya yakin bukan cuma cowok doang yang bisa jadi pemimpin, tapi cewek juga bisa, gitu ya. Dan setelah itu akhirnya saya juga dapat informasi ternyata dari teman-teman saya, alasan mereka memilih saya karena saya memiliki jiwa kepemimpinan. Saya pantas untuk jadi ketua karena beberapa hal. Saya bisa begini, saya bisa begitu, dan kayak saya punya kemampuan lah untuk berada di posisi begitu. Dan akhirnya saya belajar bahwasanya semuanya memang butuh usaha dan harus butuh kerja keras, dan pasti
mimpi kita akan kita dapat setelah beberapa kali percobaan, dan itu akan datang di waktu yang tepat dan pada orang yang tepat begitu. Mungkin tahun lalu saya mencoba beberapa kali tapi bukan waktunya, dan pada saat itu saya belum siap. Akhirnya saya siapnya di tahun 2020, dan pada saat itu saya udah jadi ketua HMJ gitu guys. Sebenarnya itu dengar simple, tapi waktu buatnya itu ya astagfirullah, agak lumayan lama lah. Oke, kurang lebih begitu, kalian bisa baca lah. Ini pun grammarnya masih banyak yang salah menurut saya, tapi ya oke. Kemudian course apply for, ini saya pilih postgraduate untuk master. Kemudian university, jadi di situ course type-nya ini ada 5 pilihan university, dan kalau bisa kalian pilihnya itu jangan yang terlalu beda-beda jurusannya begitu. Misalnya saya dari pendidikan biologi, terus tiba-tiba pilih jurusan kesenian atau pilih jurusan teknik IT gitu, kan ini terlalu jauh lah, jurusannya terlalu ada gapnya begitu. Jadi kalian coba cari jurusan yang minimal masih satu aliran lah, masih satu ikatan sama jurusan kalian. Dan kalian bisa pilih 5 univ. Ini enggak kelihatan 2 univ lainnya, tapi saya pilih 5. Ada Punjab University Bioteknologi, kemudian ini ada Goa kayak ini pilihan kedua saya, bioteknologi juga. Kemudian ada Panjabi atau jurusan zoologi, kemudian University of Mysore, kemudian University of Lucknow. Saya 3 jurusan zoologi atau ilmu hewan, kemudian 2 bioteknologi, dan akhirnya saya lolos di pilihan keempat, Mysore. Dan mungkin ada bertanya, kak ini kampusnya diurutkan atau enggak gitu. Sebenarnya saya dulu itu saya mengurutkan yang berdasarkan misalnya harapannya mau diterima di pilihan pertama gitu. Misalnya pilihan pertama karena saya sukanya di Punjab, saya pilihan pertamanya Punjab. Jadi saya urut guys kampus yang saya suka, dan alhamdulillah kemarin itu saya lulus di 2 kampus, Mysore sama Lucknow. Tapi itu setelah itu saya diterimanya dari pihak ICCR-nya, dari pihak embassy itu memutuskan saya kuliahnya di Mysore gitu guys. Kalian ini adalah urut aja lah kampusnya kalian yang paling kalian suka ya. Dan ingat, pilih kampus itu kan ada list university nih di sini. Kita kembali dulu ya. ICCR. Saya mau perlihatkan dulu sama kalian. Nah, di mana ya? Di sini. Universities. Nah, ini adalah nama-nama university yang bisa kalian pilih. Di sini ada 95 pilihan university dan kalian cuma bisa pilih 5. Dan ini ada namanya state sama central. Jadi central itu kayak pusatnya begitu. State ini kayak bagian-bagian mungkin bagian kotanya. Kalau central itu kayak ibu kota. Misalnya ya di sini ada ini Central University of Punjab, ini central. Kemudian ada Central Mahatma Gandhi University, itu sentral juga. Dan misalnya kalau kalian bingung, kak ini saya pilih sebenarnya sentral itu lebih agak ramai ya dibandingkan di state-nya. Tapi ya ada kekurangan kelebihan masing-masing. Kalau agak ramai ya populasinya dan mungkin orang-orangnya juga lebih padat begitu, namanya juga lebih ramai. Jadi kemarin saya sebenarnya karena maunya itu lulus di suasana yang ramai, jadi saya pilih sentral, tapi tetap saya gabungin sama state juga. Kalian bisa pilih 3 sentral atau 2 state, atau misalnya kalau kalian suka tinggal di state ya kalian di state aja, atau kalian pilih aja lah kampus yang kalian suka di sini tanpa memperhitungkan itu state atau sentral gitu guys. Ya, saya lihat tunggu dulu guys, saya cari kampus saya dulu apakah masih ada di list ini. University of Mysore. Saya lihat dulu guys, ini apakah namanya ya University of Mysore. Saya lihat dulu guys. Kan enggak beraturan ini. Semoga masih ada ya kampus saya ya. Saya melihat ada kata-kata Mysore tuh. Manami. Wallahu. Astaga, anda kuliah guys. Apakah kamu menemukannya? Dora,
Apa kamu mau lihat sweeper? Di mana di? Saya enggak ada. Intinya baca saja guys. Kalian harus berusaha menemukan kampus yang kalian suka. Nggak tahu, saya kemarin itu pilih kampus saya karena ngikut sama teman dan akhirnya lulus di situ, alhamdulillah. Intinya kalian harus pilih universitas yang ada di sini, yang ada di list ini. Jangan pakai list yang tahun lalu karena mungkin ada beberapa universitas yang nggak kerja sama lagi begitu guys. Oke, kita kembali lagi ke portal. Nah, setelah semua selesai, ini kan udah selesai ya tahap pertama di personal details. Kalian masuk di education details. Nah, untuk education detailsnya seperti ini tampilannya. Saya perkecil dulu. Ya. Untuk education details itu ya palingan isinya tentang itu guys, nilai kalian waktu kuliah dulu, waktu S1 atau waktu SMA. Nah, ini education qualification-nya. Saya kan daftarnya S2. Jadi saya isinya di sini nilai saya waktu SMA, waktu SMP, SMA sama S1. Kalau kalian daftar untuk S1, kalian isi nilainya untuk SMP sama SMA. Paham ya sejauh ini guys? Ini saya daftar S2 atau master, saya grade X itu SMP, grade 12 itu SMA, undergraduate itu S1. Nah, di sini ada country-nya. Waktu kalian SMA, SMP, S1 di mana? Saya semuanya di Indonesia. Kemudian kalian tulis nama sekolahnya. Kemudian kalian tulis tahun lulusnya. Saya lulus SMP tahun 2014, lulus SMA 2017, lulus S1 tahun 2021. Kemudian kalian masukin persentase atau nilainya kalian. Jadi semua nilainya diubah ke persen atau grade percentage ya. Ini saya dapat 84.99 ya, intinya kalian ubahlah gitu guys ke persentase kalian. Misalnya kalau apa ya namanya, kalian udah tahu kan cara mengubah nilai ke persentase begitu. Kalau nggak tahu silahkan komen di kolom, nanti saya kolom komentar, nanti saya coba ajarin. Oke guys, paham sejauh itu? Kemudian di others details, mana nih ya. Nah, others detail itu ini guys, kalian harus menulis nama pembimbing atau nama pemberi rekomendasi. Jadi sebelum kalian daftar, kalian harus punya perekomendasi, kayak orang yang apa sih namanya, pemberi rekomendasi atau apakah nama lainnya, kayak orang yang memiliki jabatan tinggi yang kenal sama kalian, yang merekomendasikan kalian untuk lanjut kuliah ke luar negeri. Dan details of close relative friends in if any in India. Kalian harus tulis nama orang yang kalian kenal di India. Misalnya kalau kalian nggak ada kenalan, misalnya kalian tahu saya di YouTube dan kalian mau ngisi ini, silahkan kalian isi aja nama saya guys, itu oke. Kalian yang jelas izin dulu lah sama saya. Kalian kan saya ada ini kontaknya tuh di Instagram. Pertama kalian follow dulu di Instagram atau paling tidak subscribe YouTube saya. Kemudian chat saya di Instagram, Kak boleh nggak saya isi namanya? Is oke. Nanti saya kasih data saya. Is oke guys. Intinya kalian subscribe aja YouTube-nya untuk mendukung channel saya gitu. Promosin ya. Jadi ini kalian tulis namanya, misalnya Asniati Jabar, hubungannya apa gitu, apakah kita teman atau lebih dari sekedar teman begitu. Pekerjaannya apa, mahasiswa, nomor telepon India saya, kemudian email saya apa, alamatnya di mana di India gitu guys. Kemudian kalian jawab nih dari pertanyaan 18 sampai ke 23. Have you ever travel? Pernah ke India nggak? Sebelumnya kalau nggak pernah tulis ya no, kalau pernah tulis yes. Have you ever filed of SSC early? Kayak pernah nggak daftar kemudian gagal? Kalau nggak pernah, baru pertama kali daftar tulis no. Are you currently resident India? Jadi warga negara India atau menetap di India? Tulis saja no. Are you married to Indian national? Apakah kamu menikah dengan orang India? Kalau misalnya kalian pernah menikah, ya, maksudnya kalau kalian menikah sama orang India, kalian tulis yes. Kalau enggak ya no. Do you have international driver license? Kalian ada SIM dari India? Kalau nggak ada ya enggak. Any other information? Kalau ada informasi silahkan.
Kemudian tulis tanggal berapa waktu daftar, kemudian alamatnya di mana. Kemudian kalian kasih masuk tanda tangan. Jadi tanda tangannya itu kalian buat secara elektronik, kemudian kalian put. Simple-nya seperti itu. Simple-nya seperti itu ya. Aduh, kita keluar lagi nih guys. Karena terlalu banyak bacotan yang saya bilang kayaknya. Oke. Kita masuk lagi. Ya, kita diajarkan untuk sabar ya. Semuanya butuh kesabaran ya. Sudah minta di sini tuh guys. Oke, saya lupa. Kalian harus ini dulu isi foto juga ya. Fotonya itu ukuran 3 kali 4. Kalau nggak salah intinya adalah ukuran fotonya di bagian awal dijelasin, dan harus latar belakang warna putih. Nggak boleh biru, nggak boleh merah, nggak boleh kuning, hijau, intinya putih. Nah, kalau bisa fotonya itu yang foto yang fresh begitu guys ya. Kayak yang jelas mukanya gitu ya. Paham Ki? Masuk ke kemudian masuk di dokumen. Ini yang paling penting. Nah, kita tunggu dulu baru menyiapkan. Ya, oke, udah bisa. Tunggu dulu ya, saya buka Instagram dulu. Oke. Nah, ini dokumennya menurut saya paling penting. Semuanya sini. Saya akan jelasin dengan secara detail supaya kalian paham gitu. Permanent Unique ID. Apa sih, bagaimana cara bacanya? Intinya yang bagian pertama ini permanent ID ini adalah KTP. Dan ingat guys, semua berkas yang kalian upload itu harus berbahasa Inggris, karena kalau nggak berbahasa Inggris nggak mengerti kodong itu yang mau nilai apa jadinya artinya. Tapi ya oke. Ini KTP-nya ini kalau bisa di ini dulu guys, diterjemahin di penerjemah tersumpah yang jelas begitu ya. Kan ada gitu penerjemah tersumpah. Kayaknya kalian kalau nggak tahu kontaknya, kalian bisa lihat video saya pernah upload. Di situ saya kasih nomor penerjemah tersumpah dan itu udah terbukti saya di situ, dan alhamdulillah semua berkasnya diterima. Nah, begini sambil makan kue. Mantap. Kemudian passport copy, front and back page giving details of personal particular and resident address. Jadi kan kalian ada pasportnya, ada nih di bagian depan sama di bagian belakang. Kalian foto bagian belakang, kemudian kalian foto juga bagian depan, jadikan dalam satu file PDF. Oke, paham? Kan di bagian depan, bagian belakang itu ada nama. Kalian tulis orang tua kalian atau kontak yang bisa dihubungi begitu. Kemudian mark atau grade waktu SMP. Ini adalah ijazah sama SKHU waktu SMP, dan itu semuanya diterjemahin. Oke? Kalian upload dalam bentuk PDF. Kemudian ini adalah ijazah sama SKHU waktu SMA, kemudian undergraduate final mark sheet dan transkrip. Artinya ini ijazah S1 sama apakah namanya transkrip nilai waktu S1. Kalian upload ijazah kalian waktu S1 sama transkrip nilai waktu S1. Kemudian medical fitness certificate. Ini kalian dapatnya di sini guys. Ini ada formatnya ya. Jadi kalian jangan, misalnya ini kan surat keterangan sehat. Jangan, kalian bisa pergi, kalian harus ke rumah sakit, bukan bisa, kalian harus ke rumah sakit dan mengisi formnya yang diisi oleh dokter. Jadi ini formnya saya buka di sini guys. Di guidelines-nya ini ada nih physical fitness format. Nah, oke, sementara kita menunggu, saya makan kue lagi. Ya. Jadi begini formatnya guys, ada 2 lembar. Saya jelasin ya. Pertama, ini namanya kalian, name, jenis kelamin, statusnya single, sudah menikah atau lajang, umurnya kalian, baru tipe darahnya AB atau O, nationality Indonesia, alamatnya kalian, city
di mana country-nya, di mana nomor teleponnya sama emailnya. Kemudian ini yang harus kalian cek ini. Apakah ini namanya? Yang jelas isinya di sini harus no, dan no. Oke? Stroke apakah pernah, misalnya satu contohnya, pernahkah stroke atau stroke apakah cara bacanya? Kalian isi no. Intinya semua di sini no dan no. Oke? Kronik, adakah penyakit kroniknya? Kalian no. Ini history of loss of ini pernah, apakah namanya? Kalian di sini tulis no. Pernah tiba-tiba jadi sangat kurus atau hilang berat badannya gitu, kalian tulis no. Intinya no. Family history, kalian pernah obesitas atau enggak? Intinya no saja di situ. Kemudian ini kalian harus tingginya berapa, beratnya berapa. Di sini intinya ini diisi sama dokter ya. Ini semuanya diisi sama dokter ya. Terus kalian tulis ini, I believe that this applicant is not physically able to carry full study. Kalian tulis di sini is, oke? Jadi kalian coretnya is not. In my opinion the applicant help. Jadi nanti ini ditulis sama dokternya ini harus excellent atau good, jangan tulis poor, jelek sekali itu kalau poor. Kemudian kalian she has no physical condition which is his present evidence. Ya, apa sih di sini kalau tidak salah? He don't have any chronic. Pokoknya kalian tulis di sini lah no atau yes berdasarkan petunjuknya. Jadi kalau tidak ada penyakit kroniknya kalian tulis no. Kalau intinya no lah. Kemudian di sini signature-nya, address-nya sama date, ini ditulis sama dokternya. Oke guys, ini yang paling penting, harus diisi ini, oke? Karena saya juga dulu mengisinya. Kemudian English translation all documents. Jadi misalnya kalian di sini di dokumennya ini kan tidak ada yang bilang CV-nya, kemudian tidak ada tulisannya TOEFL-nya, tidak ada sertifikatnya begitu. Jadi semuanya itu, misalnya kalian ada CV, kalian bikin sertifikat, surat rekomendasi, kemudian apakah lagi dokumen-dokumen lainnya, misalnya kalian ada sertifikat juara, ikut lomba, semuanya diupload di sini. English semuanya diupload di sini. Kalau tidak cukup sesnya yang 3M, kalian upload lagi di any others document. Oke guys, paham ki sejauh ini toh? Kalau ada yang kurang paham, pokoknya tanya saja di kolom komentar. Insya Allah kita bahas kalau ada yang kurang dipahami. Selanjutnya di profil. Nah, ini profil saya. Ini biasa. Kalau tidak salah ini otomatis terisi. Kemudian status gini. Ini statusnya karena saya udah lulus, jadi beginilah statusnya. Dan semoga juga statusnya kalian begini ya, insyaallah. Amin. Semangat ki guys. Ada gitu rezekinya anak-anak. Jadi begitulah semua prosesnya guys. Tapi ini tidak sama persis ya. Maksudnya yang kalian isi itu sama seperti yang saya isi, tapi kotaknya ini beda. Karena kan kalian baru mau apply, jadi kotaknya itu kan ada kotak-kotak begitu ya. Kalau saya kan langsung udah teratur. Kalau kalian nanti ada kotak baru kalian isi. Nah, ini saya view aplikasian saya. Semoga bisa terbuka. Sambil menunggu kita makan kue lagi, karena menjelaskan juga butuh energi. Mantap tapi kuenya orang India. Jadi kalau misalnya sudah kalian isi semuanya ini toh, nanti akan muncul seperti ini ya. Ada semua di sini dokumen dan aplikasi yang kalian isi begitu ya, dari nama kalian, esainya gitu. Kalian bisa bikin koreksi di sini kalau ada yang salah sebelum kalian input dokumennya, karena ini cuma satu kali ya diinput, nggak boleh kayak ada salah tiba-tiba kayak salah ini salah isi kah begini. Mau di cancel nggak bisa karena ini udah secara langsung terkirim ya. Nggak boleh diisi 2 kali. Jadi sebelum di enter atau sebelum di submit berkasnya pastikan dulu kalau semuanya udah terisi secara baik dan tidak ada yang salah begitu guys. Ya, saya mau kasih lihat satu contoh dokumen saya. Ini other documents. Di sini klik view dokumen, semoga masih bisa. Ya, sabar guys.
agak lama ya, ada yang kurang jelas begitu dan masih mau diperjelas hubungan ini. Maksudnya mau diperjelas statusnya atau apakah yang jelas, semua diperjelas, komen saja di kolom komentar dan bagikan juga sama teman-temannya, oke guys, supaya kalian bisa saling membantu lah. Kalau kalian menyebarkan informasi cara daftar beasiswa ini kan bisa mempermudah orang. Apa-apa jangan lupa untuk intinya begitulah guys. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you, bye bye, assalamualaikum.